Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kartika dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Peralihan pada masa Abdurrahman Wahid ke masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ialah pada saat MPR mengadakan sidang istimewa MPR dengan agenda pandangan umum praksi-praksi dan pertanggungjawaban Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak ketetapan MPR nomor 2 MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan rancangan ketetapan nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden dianggap melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban Presiden dalam sidang istimewa, termasuk penerbitan maklumat Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Kebijakan politik pada masa Megawati Soekarno Putri yaitu poin yang pertama yaitu ada mengadakan pemilu demokratis tahun 2004 dengan melalui 2 periode, yaitu yang pertama memilih anggota legislatif yang diselenggarakan pada 5 April 2004. Yang kedua yaitu ada memilih presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, tetapi belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 yang mengungguli yaitu Haji Susilo Bambang Yudhoyono Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Poin yang kedua yaitu memelihara dan menetapkan stabilitas sosial. Poin yang ketiga yaitu ada menjaga keutuhan NKRI. Presiden Megawati Soekarno Putri terus berupaya untuk menjaga keutuhan NKRI dengan meratakan pembangunan dan adilnya pembagian hasil daya alam antara pemerintah pusat dan juga daerah. Selain itu, pemerintah menyelesaikan sengketa antara Pulau Sipadan dan juga Pulau Legitan dengan pemerintah Malaysia. Poin yang keempat yaitu ada membangun tatanan politik baru dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPRD, MPR, DPD. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Poin yang kelima yaitu ada melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan pada 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi tentang kedaulatan, bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Poin yang keenam yaitu ada melanjutkan upaya reformasi di bidang yang ditandai dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Poin yang ketujuh yaitu ada meluruskan otonomi daerah. Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut pengadaan perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum pada tahun 2000. Sejalan dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara aktif mengeluarkan undang-undang yang mendukung sekaligus memberi pedoman dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan saat undang-undang itu diberlakukan. Undang-undangnya itu yang telah saya sebutkan pada poin keempat. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang poin pertama yaitu ada mengurangi hutang luar negeri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pembayaran luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan peminjaman baru. Poin yang kedua yaitu mengatasi moneter. Untuk mengatasi moneter, Megawati Soekarno Putri berhasil menaikkan pendapatan per kapita yaitu sebesar 931 US dollar. Poin yang ketiga yaitu kurs mata uang rupiah diturunkan menjadi 8.500 rupiah. Keempat yaitu menekan inflasi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Yang kelima yaitu memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat meningkat. Yang keenam yaitu untuk mengatasi pemberantasan korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Hasil dari kebijakan ekonomi yang telah dilakukan Megawati Soekarno Putri yang telah saya sebutkan tadi, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri mampu menurunkan persentasi penduduk yang berada di garis kemiskinan yang awalnya yaitu kemiskinan menjadi 18% yang awalnya yaitu 28%. Kebijakan Presiden Megawati ini kemudian disebut dengan privatisasi dan divestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum